Hai guys, saya Nadila Sandra. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel YouTube-nya Gudang Induk Lele Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat-sahabat budidaya dimanapun Anda berada. Ini Gudang Induk akan menyampaikan ilmu-ilmu budidaya yang sering ditanyakan ke teman-teman semua. Jangan lupa Gudang Induk hadir di tengah-tengah Anda untuk membantu pengarahan maupun memberikan induk-induk yang berkualitas dan khususnya di Gudang induk yang sudah matang gunat ya. Kali ini video saya akan menjelaskan tutorial untuk perawatan induk dan perawatan air induk ya, dan juga tentang pemijahan alami khususnya untuk pemula yang belum paham. Setiap langkah kita ada cara-cara masing-masing ya, tidak asal sembarangan kita langkah. Jadi kita harus tahu langkah-langkah berikutnya apa yang perlu diterapkan lebih dahulu ya. Nah, ini bahan-bahan untuk ramuan induk teman-teman ya. Bahan-bahan yang akan saya tutorialkan kepada teman-teman semua biar teman-teman banyak yang paham, biar tidak. Ini bahan-bahan yang sering digunakan Gudang Induk untuk memberi ramuan maupun untuk pakan utama ya. Nah, ini video ada pemijahan secara alami, ada pemupukan air, dan perawatan induk, dan pemberian ramuan induk tersebut ataupun pakan utama. Saya ringkas menjadi satu video ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan udang ya, ada jahe, ada kunyit, ada kencur, ada temulawak ya, juga ada pelet min 2. Nah, ini dan ditambah susu ibu hamil ya, Saya di sini tidak rekomendasikan harus menggunakan udang. Boleh apa saja, yang penting bahan dari alam maupun ikan yang lain boleh. Dan juga merek susu ibu hamilnya bisa pakai merek apa saja. Tidak saya rekomendasikan harus merek tertentu. Saya di sini bukan promosi tentang produk tersebut, tapi saya menjelaskan untuk merawat induk ya teman-teman. Jadi beda, saya tidak rekomendasikan harus pakai ikan harus udang. Bisa pakai apa saja, bisa pakai bebecot, bisa pakai cuyu, bisa pakai ikan teri, bisa pakai yang lainnya. Intinya tujuan kita mencari bahan yang proteinnya bagus ya teman-teman ya. Nah,
Ini nanti di blender menjadi satu teman-teman ya, di blender jadi satu. Setelah di blender jadi satu, kalau untuk sekedar ramuan kita bisa melakukan 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi kalau di tujuan untuk pakan utama nggak apa-apa. Barangkali di tempat teman-teman tuh cari bahannya ikan itu sulit, jadi sekali beli supaya bisa mengirit juga, tidak terlalu banyak biaya juga ya, bisa dipakai pakan utama ataupun ramuan tersebut ya. Pertama kita blender udang dulu. Setelah di blender udang, kita blender jahe, lanjut kunyit, lanjut kencur dan temulawak, ditambah daun katuk. Kalau di Jawa daun katuk itu fungsinya untuk melancarkan ASI ibu melahirkan ya. Tapi ini bahan dapur semua saya terapkan di ikan teman-teman ya. Terus ini ada bahan lagi untuk pemupukan air induk, supaya induk tetap nyaman di lingkungannya dan produksinya tetap stabil, tidak mengurangi kekempesan atau keambrolan ya. Ini teman-teman ya, saya jelaskan. Perawatan induk di saat musim hujan sama musim kemarau itu memang sangat berbeda. Tapi kalau untuk produksi telur tidak ada musim, tapi yang menjadi masalah perbedaan perawatan. Kalau kita mau pembenihan hasilnya maksimal, utamakan induk teman-teman itu diperhatikan lebih dahulu sebelum melakukan produksi benih. Jadi kunci utama produksi benih adalah di induk ya. Itu ada garam brosok, ada tetes tebu. Kalau dibilang orang banyak molase ya namanya ya. Ada M4 perikanan, dan juga ada kalsium. Nah, nanti garam, dolomit, tetes sama M4 ini bisa dicernah menjadi satu. Setelah itu kita tebarkan di kolam induk. Lakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Terus kalau musim malam, kalau kemarin di musim malam hari itu memang suhunya sangat meningkat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa mengimbangi di cuaca hujan sama cuaca kemarau, itu harus bisa menyamakan. Gimana caranya kita yang mengelola air tersebut ya. Kalau malam hari usahakan ditutup, kalau siang hari usahakan dibuka ya. Memang agak rumit tapi aman di induk. Ya itu teman-teman ya, kita lanjut blenderan menjadi cairan ya nanti. Let's go. Lanjut cara menyatukan bahan-bahan tersebut ya. Pertama siapkan blender ya, dan juga air. Kita masukkan air secukupnya saja. Pertama kita masukkan udang. Kedua masukkan jahe. Ketiga masukkan ke kunyit. 4 masukkan temulawak.
5 masukkan kencur, 6 masukkan daun katuk, setelah dimasukkan semua kita tutup rapat, lalu dihidupkan. Habis itu kalau sudah terkena semua, ini hasilnya setelah dijadikan satu ya. Nah, ini hasilnya setelah dijadikan satu, lalu kita bibiskan ke pelet secukupnya. Tidak ada ukuran pasti. Saya tidak rekomendasikan bahan-bahan tersebut ada ukuran pastinya. Kelebihan nggak apa-apa, jangan sampai kekurangan. Tidak ada efek samping, ini ya, aman untuk dikonsumsi induk. Nah, di sini kita bibis ini ya. Nah, setelah dibibis ini diaduk rata. Diaduk rata, didiamkan berapa menit untuk mengering lebih dahulu, jadi peletnya biar meresap bahan-bahan tersebut. Setelah sudah diresap sama pelet, baru dikasihkan ke induk ya. Oke. Untuk menerapkan bahan tersebut untuk air induk ya. Ini untuk pemupukan air induk biar airnya subur. Jadi kita merawat ikan tidak hanya merawat ikannya saja, tapi kita wajib merawat airnya juga ya teman-teman ya. Karena ikan hidupnya di air, kalau airnya enggak stabil, tidak sesuai sama ikannya pun tidak nyaman. Akhirnya ada kendala-kendala kematian, atau ada kendala-kendala kesuburan, atau kendala-kendala lainnya ya. Pertama kita tuangkan M4 dulu secukupnya, dilanjut molase, terus dilanjut kalsium atau dolomit ya, lalu dilanjut garam brosok. Setelah itu dijadikan satu, kasih air sesuai ketinggian air kolam teman-teman, berapa yang perlu digunakan, sebanyak berapa kita disesuaikan. Saya tidak memberikan ukuran khusus, jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan besar kecilnya kolam teman-teman ya, atau ketinggian air kolam teman-teman semua. Ini fungsinya selain untuk menetralkan air dan juga untuk menyuburkan ikan tersebut teman-teman. Jadi nanti amonia di dasar kolam itu dikurai sama bahan-bahan tersebut.
Jadi air tidak mudah berbau atau tidak mudah rusak ditempati virus-virus yang jahat. Nah, setelah ditebar, kita diamkan, baru misalkan tebar pagi, lah kasih makannya sore. Kalau tebarnya sore, kasih makannya pagi gitu ya. Jangan langsung, nanti bentrok antara pemupukan air sama pakan yang akan dicerna ikan tuh menjadi bentrok sama bahan tersebut ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Oke teman-teman, sudah bisa dipahami, khususnya untuk pemula yang belum paham. Bagi yang belum paham bisa hubungi di Gudang Induk untuk tanya-tanya atau sharing-sharing, ataupun bisa gabung di grup WA-nya Gudang Induk untuk belajar bersama. Karena kita budidaya ikan itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita pembaruan, cara-cara kita harus dipembarui. Dan juga pemijahan di musim hujan atau musim kemarau itu harus ada pembaruan, tidak boleh dilakukan cara yang sama, ada cara beda. Kalau dilakukan cara yang sama ya kadang tidak, induk sudah matang gonat, jantan sudah birahi tapi tidak memijah, atau memijah tapi nggak maksimal, atau bertelur menetas rontok, ngampas, seperti itu ya. Banyak kendala-kendala yang, jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, karena hal yang kecil itu menjadi kendala teman-teman yang tanpa teman-teman sadari. Oke, bagi teman-teman semua berbagai daerah, berbagai kepulauan, berbagai provinsi, apabila mau mendatangkan saya di lokasi teman-teman, bisa hubungi nomor WA-nya di Gudang Induk Lele. Bisa membimbing di lokasi teman-teman semua. Karena orang kalau praktek di beda tempat itu beda cara. Misalkan teman-teman tuh datang ke tempat saya, di tempat saya hasilnya bagus, belum tentu di tempat teman-teman hasilnya sama, karena beda cuaca, beda air. Sumber mata air saya di sini sama sumber mata air di tempat teman-teman itu enggak sama. Cuaca saya di sini sama cuaca di tempat teman-teman tidak sama. Jadi intinya lingkungannya tidak sama. Harus wajib dipahami soal itu ya teman-teman ya. Ini penampungan induk di Gudang Induk ya, yang satu ini masih ada 3 tempat seperti ini yang paling kecil, lebarnya 7 kali 19 ini ya, 7 kali 19 meter, kedalaman 1,5 meter posisi air, tapi ini airnya saya turunkan menjadi 1 meter ya. Nah, ini mau menunjukkan ramuan yang saya buat tadi, sudah saya bibis ke pelet, saya kasihkan ke induk. Induk-induk kalau sudah terisi telur, makanya agak lembut ya, tidak bisa selincah ikan yang tidak membawa kandungan. Kalau induk yang sudah membawa kandungan itu makanya agak lemot, tidak bisa segesit posisi
waktu belum pengisian telur ya, harus wajib dipahami. Jadi teman-teman kalau mau ngecek kolam induk tanpa dikoras, kalau ingin mengetahui ada yang terisi telur apa enggaknya, cukup kasih makan. Kalau makannya agak lemot berarti banyak yang isi gitu, tapi kalau makannya terlalu lincah gesit berarti banyak yang enggak isi telur. Gitu aja ya teman-teman ya. Lanjut mijah alami. Pertama bersihkan kolam. Setelah dibersihkan, didiamkan, dikeringkan lebih dahulu 1 hari atau setengah hari. Setelah itu baru dimasukkan air ketinggian 15 cm, dipupuk dengan catfish. Setelah itu baru masukkan kakaban. Lalu bongkar kolam induk, usahakan air 100% habis total ya. Setelah itu diamkan berapa menit supaya induk-induk tidak berontak, biar lebih tenang dulu. Fungsinya menghindari kesetresan. Nah, kan selama ini banyak teman-teman yang main serok, air masih banyak sudah diambil, induknya stres, akibatnya tidak memijah atau memijah nggak maksimal. Ujung-ujungnya penetasannya banyak yang boner atau banyak kerontokan karena kurang maksimal pembuahannya. Oke, setelah itu masukkan induk pejantan, lalu dikasih jarak ya, berapa jam, 2 jam 3 jam nggak apa-apa, baru betina nyusul. Setelah betina masuk, usahakan ditutup rapat. Malam hari ditutup ya, atau dikocor, karena suhu di musim kemarau ini sangat meningkat di malam hari. Kalau bisa dibantu perangsang biar lebih maksimal lagi. Kalau tidak punya perangsang bisa secara manual, tapi mengelola airnya kalau malam di sistem kocor. Kalau itu dijalankan, insya Allah hasilnya lebih maksimal. Ini banyak teman-teman yang berkendala yang saya sampaikan di video-video ini, karena saya sering ditanya karena saya buatkan video ya. Kalau sudah bertelur atau sudah menetas umur 1 hari, usahakan kakaban diangkat ya, jangan sampai menginap 1 kali 24 jam. Itu banyak racun yang menempel di kakaban. Kalau kakaban nggak segera diangkat, itu nanti akibatnya air kolam menjadi rusak ataupun busuk, karena banyak telur-telur yang nempel atau telur-telur yang boner itu tidak menetas, menjadi berbau di situ. Untuk teman-teman kita semua yang belum paham, bisa dipraktekkan video-video ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang belum punya induk bisa hubungi di gudang induk yang sudah benar-benar matang gonat maupun sudah dirawat dengan maksimal, karena di gudang induk memberikan kualitas yang terbaik untuk pelanggan-pelanggannya. Banyak testimoni yang sudah terbukti keberhasilannya dari gudang induk lele Jombang ya. Gudang induk setiap pengiriman ataupun pemakingan dicek lebih dahulu, ditunjukkan untuk penerima kualitas telur maupun kualitas fisik ya. Jadi jangan khawatir, di gudang induk selalu amanah. Yang belum paham tentang perawatan maupun pemijahan bisa dibimbing oleh saya, Ahmadi, owner induk. Bisa menghubungi di nomor yang sudah disediakan atau bergabung di grup belajar bersama. Gudang induk lele Jombang selalu berbagi pengalaman
untuk para budidaya pembenihan, pembesaran maupun pemijahan ya. Gudang induk selalu siap diundang berbagai kota, berbagai kepulauan, di tempat teman-teman budidaya semua bisa membimbing secara langsung di lapangan, bukan hanya teori saja, tapi langsung kerja nyata. Terima kasih sudah menonton video kami. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Muter iwake muter. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ini saya dari pelanggan Lamongan Kedumpring, mau memberitahu hasil pijahan dari induk gudang induk lele Jombang. Larva lele usia 2 hari, masih sangat kecil. Alhamdulillah, satu induk menjadi 3 kolam. Assalamualaikum Pak Ahmad, saya dari Tambak Rejo, Bojonegoro. Inilah hasil indukan dari induk gudang lele Jombang. Satu pijahan full alami, larva dari satu indukan ambil dari gudang induk lele Jombang. Ancen jos, padat penuh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahmad. Ini dari Ponorogo, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Ini penetasan usia 2 minggu lepas cacing sutra. Airnya agak keruh, jadi tidak begitu kelihatan. Ini sudah tak pisah jadi 2 kolam, 3 kolam. Ini yang 2 kolam dan ini yang 1 kolam. Ini saya taruh di kolam bundar dengan ketinggian air sekitar 80 cm. 80 cm. Indukan dari gudang induk lele Jombang dengan bobot induk 7 on. Alhamdulillah, luar biasa penetasannya. Ini kalau saya jadikan 2 kolam mungkin tidak muat.
di usia 3 minggu. Oh, pada naik semua. Oke, terima kasih. Salam dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya Pem Rider. Ini kita dengan Mas Pendi Curug Kendeng Asmoro mendatangkan bibit baru ya. Indukan yang kedua ini. Ini beratnya satu ekornya 2 kilo. Jadi lebih besar dari kiriman pertama. Ayo kita buka. Ini dari Pak Ahmad nih, Jombang. Betul ya Mas Pendi ya? Dari Pak Ahmad Jombang. Wow, ini luar biasa nih. Wow. Teman-teman, kita buka ini. Wow. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada yang ada apa. Sehat semua. Wow, amazing. Wah, ini jenis sangkuriang Mas Mendi ya? Sangkuriang dan piton kalau ini. Piton sama sangkuriang. Ini satu induknya beratnya sekitar 2 kiloan. Ini yang ini biasa. ada yang 3 kilo 2. 3 kilo? 2 ekor. 3 kilo 2 ekor. Amazing teman-teman. Thank you sekali ya buat Pak Ahmad dari Jombang. Ini pengirimannya yang kedua udah di tangan kita. Ini kolamnya udah siap. Mas Mendi disut kolamnya ya. Nah, pesan saya ini kalau saya boleh berpesan sama teman-teman semuanya ya, pengirimannya lancar semuanya. Kondisi ikan lelenya ya, ini lihat sendiri. Ini pejantannya ini ya, pejantannya ya, didekatkan sedikit Mas Mendi. Ini sekitar 2 kilo sampai 3. Kalau ini 3 kilo ini pejantannya ya. Jadi jangan khawatir dengan pengiriman Bapak Ahmad Jombang. Thank you saya ucapkan ya. Sukses sekali ya buat kita. Wow, amazing.